Yang menarik adalah Madrid tiba-tiba dapat Kukurea. Sebelum Kukurea siapa ya? Katanya kan si Dumfries. Oh, Dumfries udah, Terus Konate si Konate udah. udah. Kayaknya ada satu lagi. Oh, Bernardo Silva. Bernardo Silva. Ini agak-agak mengejutkan menurut gue ya. Terlepas mungkin Bernardo Silva udah tua banget dan di City juga udah nggak terlalu gimana-gimana. Ya masih pivotal lah zaman di musim kemarin. Cuman udah bukan Bernardo Silva 2-3 musim terakhir yang memang dari sisi kontribusi gol sama asisnya. Tapi memang secara kebugaran ini pemain yang kayaknya cukup elastis secara kaki, secara otot, jarang cedera, jarang mengalami masalah kebugaran dan bisa bermain versatile. Ya ini akan menjadi Madrid butuh pemain yang punya experience seperti ini di tengah untuk menutup pemain-pemain yang menurut gua semi-semi mediocre lah kayak Brahim Diaz, kayak ada Guler belum mateng, siapa lagi di Mas tengah? Tantuono. Mas Tuono juga katanya nggak masuk radarnya Jose Mourinho. Ceballos udah dibuang. Tchouaméni sama Camavinga jarang konsisten, bahkan Camavinga sih lebih parah daripada daripada Tchouaméni. Siapa lagi? Kukurea. Ini menurut lu Kukurea pembelian yang bagus nggak buat Madrid? Bagus belum tentu ya, karena kan akhirnya kan waktu yang akan menunjukkan apakah dia bisa beradaptasi di Madrid atau enggak. Cuman pembelian yang tepat menurut gua. Karena Madrid itu secara ofensif mereka sangat sangat bagus, tengahnya juga ya lumayan lah. Tapi memang kalau misalkan lu lihat titik lemah Madrid di musim ini adalah bagaimana lini pertahanan mereka yang menurut gua secara jam terbang masih kurang sih Bang. Dengan adanya back-back pengalaman ini, ya ini memang hasil evaluasi yang dilakukan oleh Madrid. Dan tadi lu ngomong soal Bernardo Silva, gue juga sempat katakan di beberapa episode sebelumnya, ya Madrid itu butuh pemain yang berpengalaman, butuh. Ada Pitars kadang-kadang main di laga penting ya. Itu Gue dia. heran dia main loh, gila. Udah dia main laga penting, dia dijemputnya sama babehnya gitu kan, kayak Iya. anak-anak sekolah baru pulang main bola gitu. Jadi menurut gua jam terbang Bernardo Silva, pengalaman dia yang dibutuhkan oleh skuadnya Madrid. Karena Madrid nggak hanya butuh pelatih yang kuat untuk bisa mengakomodir mengontrol ego-ego para pemain bintang ini, tapi di dalam lapangan juga dia butuh sosok yang gua katakan dulu mungkin ada Luka Modric, Iya. ada soal Sergio Ramos, dan menurut gue ya Bernardo Silva dengan capaiannya di City, menjadi juga pemain andalannya Pep Guardiola, walaupun kan sebenarnya menurut gue ya Bernardo Silva kalau bisa dibandingkan dengan KDB mungkin secara kebintangan lebih bagus KDB gitu. Iya. Cuma ini pemain yang underrated sih secara skill, secara penyelesaian akhir. Ini pemain yang bisa main di tengah, bisa main di sayap kanan, di sayap kiri. Jadi menurut gua ini pemain yang dibutuhkan Madrid di situasi yang seperti ini. Iya, dan kalau ngeliat Madrid juga kan, tapi yang gua agak khawatirin ya gua sih nggak perlu khawatir sih, cuman gua agak penasaran bagaimana Jose Mourinho punya approach of the game-nya di musim depan ya, karena lu lihat di bek kanan ada Dumfries, di bek kanan ada Dumfries, ada TAA, di bek kirinya ada seorang Kukurea dan juga Carreras yang karakternya sebenarnya menyerang semua, dan bek tengahnya menurut gua nggak kuat-kuat banget. Konate juga kita tahu musim lalu di Liverpool juga jelek, Lambat juga dia. dan dia pun juga ketolong bagaimana partnershipnya dengan Van Dijk yang ngelapisin dia, dan sisanya pun di Madrid juga nggak begitu kuat lah. Rudy gue rasa balance-nya dia belum dapat nih. Terus juga katanya dia mau beli back yang back bagus, back tengah. Ternyata Gvardiol udah diperpanjang kontrak sampai 2031. Kalau Fiori juga belum ada update. Fiori gue nggak tahu gimana. Menurut gue kalau Fiori secara injury prone agak susah untuk bisa stay fit sepanjang musim. Ya ini tricky lah buat si Jose Mourinho lah musim depan. Tapi menarik sih kalau misalnya Rodri betul misalkan kan sempat dinomorin ke. Ya, tapi nggak jadi katanya. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Cuman memang butuh sosok pengganti Modric sih, karena selama ini ketika dulu Carvajal terus bek kiri dia mungkin Alaba bermain sangat ofensif, tapi punya lini tengah yang menjaga keseimbangan itu gitu. Jadi menurut gua Mourinho butuh pemain itu sih. Kalau dulu kan mungkin di Chelsea Matic menjadi andalan dia kan. Terus Mourinho ke MU, Matic juga di bawah. Jadi mungkin butuh gelandang petarung itu yang harus menjaga keseimbangan dari sisi ofensif dan juga defensifnya Madrid.